Hai, hari ini kita akan belajar matematika bersama kakak guru dengan judul materi Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang turunan fungsi trigonometri dan juga integral fungsi trigonometri. Kita tidak belajar dari awal, tapi kita hanya membahas kembali apa itu turunan fungsi trigonometri dan apa itu integral fungsi trigonometri. Video ini untuk persiapan ujian tengah semester mahasiswa-mahasiswa yang sedang menghadapi materi ini. Oke, kita akan mengingat kembali dulu tentang turunan fungsi aljabar dan integral fungsi aljabar. Untuk kalian ingat kembali, jika misalnya diberikan sebuah fungsi Y sama dengan 5X pangkat 4, maka turunan dari fungsi aljabar ini biasanya simbolnya kayak gini, atau simbolnya ada dua ya, bisa juga dy per dx. Cara mencarinya, kita kalikan koefisien dengan pangkatnya 5 kali 4, 20. Dan pangkatnya pasti berkurang 1 ya. Karena turunan itu namanya juga turunan fungsi, maka pangkatnya akan menurun 1 kali. Oke, jadi 5x pangkat 4 itu turunannya adalah 20x pangkat 3. Oke, fungsi yang kedua, fx. Ini hanya kita ingat kembali, untuk mengingat kembali materi turunan. Oke, langkahnya sama. Karena ini fx, maka jangan tulis y aksen, tapi f aksen x. Oke? Atau simbol yang keduanya adalah d fx per dx. Oke, turunan dari ini adalah kalikan koefisien dengan pangkatnya. 4 kali min 7 adalah min 28. Lalu pangkatnya berkurang 1. Min 7 berkurang 1 menjadi min 8. Jadi turunan dari ini 5x pangkat 4 adalah 20x pangkat 3, dan turunan dari 4x pangkat min 7 adalah min 28x pangkat min 8. Jadi kita kalikan pangkat dan koefisien, lalu pangkatnya berkurang 1. Ini kita kalikan. Oke, sekarang kalau integralnya, ini tadi turunan, sekarang integral. Kita pakai fungsi yang sama ya. Y sama dengan 5x pangkat 4. Notasi integral itu begini ya, masih ingat kan integral 5x pangkat 4. Integral ini sepasang, satu paket dengan dx ini ya. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan di kelas. Nah, sekarang mencari integral dari 5x pangkat 4, kita bagikan dengan, kan kalau turunan pangkatnya berkurang 1, kalau integral berarti pangkatnya bertambah 1. Jadi bukan kita kali, tapi karena integral adalah kebalikan dari turunan, maka kalau turunan kita kali, integralnya kita bagi. Oke? Jadi 5 pangkatnya bertambah 1 kan jadi 5, 4 jadi 5. Jadi 5 ini per bagi, ini namanya bagi, bertambah 1, pangkatnya bertambah 1,
Dan di sini juga pangkatnya bertambah 1. Lalu integral tak tentu harus diikuti dengan C yang mewakili konstanta. Ini juga sudah dijelaskan ya. Oke, jadi 5 per 5 X pangkat 5 bagi 5 1, jadi tinggal X saja kan. Oke, kalau soal yang kedua, jadi ini jawabannya X pangkat 5 tambah C. Soal yang kedua itu Fx sama dengan 4X pangkat min 7. Oke, notasi integral. Integral 4X pangkat min 7 dx. Jangan lupa dx-nya. Oke, integralnya berarti caranya kayak tadi juga, bukan dikali tapi dibagi. Koefisiennya kita bagi dengan pangkatnya yang sudah bertambah 1. Min 7 tambah 1. X pangkat min 7 tambah 1 tambah C. Jangan lupa. Min 7 tambah 1 itu min 6, jadi 4 per min 6. X pangkat min 6 tambah C. Oke, ini kita bisa bagi, sederhanakan. Bagi 2 bagi 2. Jadi min 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Iya. Jadi, kalau untuk mencari turunan itu, kita kalikan antara koefisien dengan pangkat. Koefisien kita kali pangkat. Dikali, lalu pangkatnya berkurang 1. Kalau integral, kebalikannya. Kita bagi. Oke? Koefisiennya dibagi dengan pangkat yang sudah bertambah 1. Karena integral itu pangkatnya harus naik 1. Kalau turunan, pangkatnya berkurang 1. Ya, bagaimana dengan fungsi trigonometri? Tadi ini kan fungsi aljabar. Kalau fungsi trigonometri ada aturannya sendiri. Jika fungsinya adalah sin, maka turunan dari sin X, turunannya adalah cos X. Turunannya adalah cos X dan integralnya adalah min cos X. Kalau dia cos X, maka turunannya adalah min sin X. Integralnya adalah sin X. Jadi, kalau di turunan, yang bernilai sin itu adalah turunan dari cos, yaitu min sin. Sementara kalau di integral yang bernilai negatif adalah integral dari sin, yaitu min cos X. Oke, seperti yang sudah diingatkan, ini bukan belajar dari awal, tapi ini pendalaman. Jadi, Ibu harap kalian sudah kuasai ini ya. Sekarang kita akan mengerjakan 10 soal untuk pendalaman kalian. Oke, kalian lihat di sini, langsung soalnya ini tentang integral dan turunan. Jadi ada 10 soal yang sedikit mirip-mirip. Nomor 1, sama ya fungsinya, kita akan mencari turunannya apa, integralnya apa. Nomor 2, agak sama, tapi turunan di sini ada pangkat di bagian fungsi sin, ini tidak ada. Nomor 3, fungsinya sama. Nomor 4 sama, nomor 5 yang berbeda. Oke, ada 2 soal yang berbeda, tapi perintahnya juga beda. Yang sebelah sini kita cari turunannya, yang sebelah sana kita cari integral. Jadi kita akan mengerjakan supaya kalian tahu perbedaan masing-masing. Oke, kita akan kerja nomor 1, cari turunannya. Nomor 1, kita akan mencari turunan dari min 5 cos 2x. Oke, langkah pertama,
selalu ingat, kalian ingat di sini bahwa pada bentuk umumnya ini ya, derajatnya itu hanya boleh X. Derajatnya. Ini kan sudutnya ya, bukan derajat tapi sudut. Sudut dari sin dan sudut dari cos pada bentuk umum tuh hanya X dengan koefisiennya 1. Pangkatnya juga 1, tidak boleh ada pangkat lain dan koefisien lain. Sementara soal kita di sini sudutnya itu bukan X tapi 2X. Oke? Sehingga kalau sudutnya bukan X tapi ada yang lainnya, maka kita harus turunkan. Oke, kita harus turunkan. Ini kita misalkan jadi U. Misalkan, jangan U, A aja ya. Misalkan A. Misalkan A sama dengan 2X. Maka turunannya dari A adalah 2. Oke? Turunan dari A adalah 2. Jadi ingat, setiap soal yang ada, baik itu integral atau turunan, jika sudutnya itu bukan X, tapi 2X, 5X, 5X pangkat sekian, pokoknya bukan X lagi, maka kita harus misalkan. Lalu kita turunkan. Nah, sehingga cara kerjanya adalah, setelah kita mendapatkan turunan dari sudutnya itu, maka turunannya adalah koefisiennya tetap. Oke, min 5 ini koefisiennya kita kalikan dengan A aksennya. Oke, lalu cos ini turunan dari cos adalah min sin. Oke, jadi turunan dari cos sendiri adalah min sin 2x. Sudutnya tidak boleh kalian rubah. Kalau soalnya 2x, maka jawabannya juga harus dalam bentuk 2x. Oke. Sehingga tadi Ibu ulang ya. Jadi koefisien kita kalikan dengan A aksen, lalu turunan dari cos adalah min sin. Min 5 kali 2 min 10. Min kalikan min ini berarti nanti jadi plus ya. Plus 10 sin 2x. Jadi jawabannya adalah 10 sin 2x. Oke ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2, fx sama dengan 15 sin pangkat 4 8x. Nah, sekarang kalian lihat di sini sudutnya juga bukan X tapi 8X, maka kita harus misalkan dengan A. Nah, lalu ada fokus lain lagi. Kalian lihat di sini sin punya pangkat. Sin ini berpangkat. Otomatis kan di bentuk umum kita tidak ada pangkat-pangkatnya. Sehingga bentuk yang sin yang berpangkat ini kita juga harus misalkan sebagai B. Oke? Jadi kita harus patokan ke bentuk umumnya, bentuk awalnya. Kalau sudutnya ada angka lain, kita harus misalkan sebagai A. Lalu kalau fungsinya sin atau cos itu ada pangkatnya, maka kita misalkan lagi sin itu sebagai B. Oke, kalian perhatikan aja di sini. Kita misalkan A adalah 8X. Maka turunan dari A adalah 8. Oke, lalu permisalan yang kedua, yang B. B adalah sin 8X, tidak pakai pangkatnya ya. Sin 8X. Nah, 8X kan tadi kita misalkan A, maka kita ganti dulu nih. Ini sin A. Karena 8X kan tadi misalkan A ya, sin A. Nah, turunan dari sin A, maka B aksennya, sin A itu turunannya adalah, turunan sin adalah cos. Berarti cos A. Oke? Turunan dari sin A adalah cos A. Oke,
lalu kita kembalikan dulu nih A-nya menjadi 8X. Jadi B aksen itu adalah cos 8X. Karena A ini tadi adalah 8X. Jadi kita misalkan 8X menjadi A supaya kita bisa dapat turunannya yaitu cos A. Lalu kita kembalikan A-nya dalam bentuk X, 8X. Oke, jadi A aksennya adalah 8, B aksennya adalah cos 8X. Sekarang, kita akan mencari turunannya. Oke, anak-anak kalian lihat, tadi kan kita sudah misalkan, sin 8X itu B. Ya kan? Sin 8X itu B. Sin 8X itu B. Berarti, sin pangkat 4, sin 8X pangkat 4 itu, gini, kalian perhatikan. Sin pangkat 4 8X itu sama dengan sin 8X pangkat 4. Jadi ini sama. Lalu sin 8X kan kita misalkan B. Berarti ini B pangkat 4. Gitu ya. Jadi ini bentuk ini kita ubah menjadi 15-nya tetap. Tapi ini kita ganti menjadi B pangkat 4. Nah, sekarang kita turunkan. Ini namanya turunan berantai ya. Turunan berantai. Jadi, untuk mencari turunannya, ini tadi belum ya. Ini belum turunan. Ini kita masih rubah ke dalam bentuk B. Mencari turunannya, seperti tadi, kita kalikan apa? Koefisien dengan pangkat, terus pangkatnya berkurang 1. Tapi karena ini adalah fungsi turunan berantai karena kita kan sudah misalkan banyak nih. Jadi 15 kali 4 dulu, 15 kali 4 itu kan 60. Jadi 60 B pangkat 3 ya berkurang 1 ya. Setelah itu aturan berantainya itu berarti kita kalikan dengan rantai-rantainya. Rantainya apa saja? Yaitu B aksen dengan A aksen. Karena permisalan kita ada 2, maka keduanya itu merupakan rantainya. Oke, kita ganti. B-nya kita ganti kembali. B tadi apa? Sin 8X. Berarti sin pangkat 3, 8X. Terus B aksennya cos 8X. Jadi B aksennya ini kita ganti dengan cos 8X. Kasih dalam kurung dulu ya supaya kita tahu. B aksen adalah cos 8X. Setelah itu A aksennya 8. Oke. Nah, sekarang yang bisa dikali yang mana? 8 ini hanya bisa dikali dengan 60 yang di depan. Karena ini sama-sama sebuah konstanta dan sebuah koefisien ya yang dipisah. Jadi 60 kali 8 adalah 480. Lalu yang ini nggak bisa dikali ya karena fungsinya berbeda. Jadi kalian tulis saja sin pangkat 3 8x cos 8x. Ini yang namanya aturan berantai. Kenapa aturan berantai? Karena fungsinya bukan cuma fungsi umum kayak gini, tapi ya sudah dikembangkan. Sinnya ada pangkatnya, lalu sudutnya juga bukan X saja, tapi ada angka lain, ya, bukan cuma X saja. Jadi kalau sudutnya sudah bukan cuma X, kita misalkan sebagai A. Terus kalau sudutnya juga berpangkat, sinnya ada pangkatnya, maka kita harus misalkan permisalan yang kedua yaitu B. Oke? Lalu kita harus kalikan dengan rantainya. Rantainya yaitu turunan dari B dan turunan dari A. Jadi ini namanya adalah aturan berantai. Turunan aturan berantai. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 ini kalau kalian lihat ada 2 suku.
Oke, tapi tidak ada pangkatnya ya. Di sin tidak berpangkat, cos-nya juga tidak berpangkat. Berarti permisalannya hanya A. Lalu, ini ada dua suku, jadi kita kerjakan suku pertama dengan suku kedua, baru kita kurangi. Y sama dengan sin 4X dikurangi 7 cos 8X. Oke, kita kerjakan yang pertama, yaitu yang sin 4X. Kita misalkan U. Oke. Setelah itu nanti kita cari yang V, yaitu 7 cos 8X. Nah, kalian lihat, karena di sini sudutnya bukan cuma X, tapi ada angka, ada koefisiennya, maka ini kita misalkan A. A sama dengan 4X, maka turunan dari A adalah 4. Kalau yang ini, A sama dengan 8X, maka turunan dari A adalah 8. Oke, sekarang kita tinggal turunkan. Maka U aksen, turunan sin itu apa? Turunan sin, kalau kalian lihat, turunan sin adalah cos. Oke, berarti ini menjadi cos 4X dikalikan dengan 4. Kalau yang ini V aksen, ini ada angka 7, jadi tulis dulu 7-nya. Bisa langsung kali dengan 8, atau 8-nya bisa taruh di belakang kayak begini, terserah ya. Oke, bikin aja dulu 7. Lalu turunan cos itu apa? Turunan cos, kalau kalian lihat, turunan cos itu min sin. Berarti dalam kurung ya, karena dia min. Min sin 8X dikali dengan turunan A, 8. Oke, sehingga ini dikali 7 kali 8, jangan 8 kali 8X ya, ini berbeda, ini itu sudut, ini koefisien. Jadi 8 kali 7, 56, ini minnya langsung kasih ke depan, min 56 sin 8X. Sementara yang ini, ingat, 4 tidak boleh kalikan dengan yang ini, 4X. Karena 4X ini adalah sudut, ini adalah koefisien. Bilangan bulat ya, bukan sudut. Jadi, kita taruhkan ke depan. Jadi, 4 cos 4X. Jadi, kalau soalnya 4X, jawabannya juga harus dalam bentuk 4X. Kalau soalnya 8X sudutnya, jawabannya juga harus sudutnya sama, 8X. Nah, sehingga soalnya tadi kan dikurang. Jadi, Y aksen itu adalah turunannya sin 4X kan ini. Jadi, kita tulis langsung 4 cos 4X yang ini dikurang karena soalnya kurang dengan yang ini. Kurang ini min dalam kurung ya. Nah, ini min, kurang itu min kan, min kali min plus, sehingga jawabannya adalah 4 cos 4X tambah 56 sin 8X. Gitu ya, kalau ada dua suku ya bikin suku pertama, suku kedua, lalu digabungkan. Oke, nomor 4. Nah, nomor 4 ini adalah fungsi aljabar, bukan fungsi trigonometri karena tidak ada sin dan cos-nya. Y sama dengan 6X pangkat min 7 ditambah 8X pangkat 2 kurang 2X tambah 6. Ibu sengaja kasih yang aljabar juga supaya kalian tetap ingat. Nah, caranya kayak tadi ya, kita kalikan koefisien dengan pangkat. Lalu pangkatnya berkurang 1. 6 kali min 7. 6 kali min 7 itu min 42. X terus min 7 berkurang 1 menjadi min 8. Nah, suku pertama sudah. Lalu lanjut ini. 8 kali 2, 16. X
2 kurang 1, 1. Nggak usah ditulis. Oke, begini saja. Oke, lalu yang ini kurang. Min 2 di sini kan 1. Jadi min 2 kali 1, min 2. Oke lah, tadi Ibu tulis saya di sini 1 ya. Min 2 kali 1, min 2. Terus X, ini kan 1. 1 kurang 1, 0. Nah, terus konstanta, turunan konstanta kan kalian sudah tahu. Turunan konstanta itu 0. Oke. Jadinya jawabannya adalah min 42X pangkat min 8 tambah 16X min 2. Kalian sudah tahu kan kalau pangkat 0 ini tidak perlu ditulis karena nilainya adalah 1. Jadi min 2 saja. Jadi kalau soalnya 2X, maka turunannya adalah 2. Kan? Kalian sudah tahu kan? Kalau fungsinya adalah 15, min 15X, maka turunannya adalah min 15. Oke. Soal terakhir ini nanti ya, karena ini adalah perkalian turunan ya, turunan fungsi perkalian. Jadi kita lanjut dulu karena ini berbeda sendiri. Kita lanjut dulu ke integral supaya kalian tahu perbedaannya. Oke, integral nomor 1. Tentukanlah integral dari fungsi-fungsi berikut. Yang nomor 1 adalah fx sama dengan min 5 cos 2x. Nah, ingat bahwa integral adalah kebalikan dari turunan ya. Jadi kalau kalian kerja turunan itu kali, maka integral adalah pembagian. Oke? Kalau turunan waktu kerja turunan itu kita kali, maka integral waktu kerjakan integral kita bagi. Waktu mengerjakan turunan pangkatnya berkurang 1, maka waktu mengerjakan integral pangkatnya bertambah 1. Karena integral itu anti turunan, yaitu inverse atau kebalikan dari turunan. Nah, sekarang seperti tadi, kita misalkan sudutnya ini sebagai A. Oke? Maka A aksennya, A-nya kan 2X, maka turunannya adalah 2. Oke? Nah, lalu integral, jadi bentuknya tuh notasinya integral dari min 5 cos 2X dx. Ingat ya, jangan lupa ada dx-nya di belakang. Nah, kalau kayak gini, tadi kan kita kali, min 5 kali 2. Kalau integral, maka kita bagi. Min 5 per 2. Oke, kayak gitu ya. Min 5 per 2. Nah, ini. Kita ingat kembali tadi, kalau turunan, ini kan turunannya 2, maka kita kali, min 5 kali 2. Oke. Tapi kalau integral kalian bagi. Min 5 bagi 2. Lalu integral dari cos 2x, integral dari cos integralnya adalah sin. Integral dari cos adalah sin, sehingga ini dikalikan dengan sin 2x. Oke. Min 5 bagi 2 kan tidak bisa. Ya udah, jadi seperti ini saja. Minnya kasih ke tengah-tengah. Min 5 per 2 sin 2x. Oke, lupa. Tambah C. Tambah C. Karena C ini adalah mewakili semua konstanta yang ada. Jadi perbedaannya itu kalau turunan kita kali, kalau integralnya kita bagi seperti ini ya. Oke, lanjut. Ini sudah selesai ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2 itu soalnya 15. Oke. Fx sama dengan 15 sin 8x. Seperti tadi,
kita misalkan lagi 8x ini sebagai A, maka turunannya adalah 8. Oke? Sehingga turunannya dari f aksen ini, turunan dari fx adalah 15, kita bagi dengan a aksennya 8, lalu turunan dari integral dari sin adalah min cos x. Kalau min dalam kurung ya, biasakan itu pakai dalam kurung. Bukan x tapi 8x. Lalu kalau kayak gini kan minnya min kali ini kan berarti min 15/8 cos 8x tambah c. Oke, seperti ini. Oke, kalian paham ya? Jadi kalau itu dikali, maka integralnya dibagi. Oke, nomor 3. Y sama dengan sin 4x dikurangi 7 cos 8x. Ya, seperti tadi waktu kerja turunan kita kerjakan masing-masing sukunya. Misalkan ini U, ini V. Kita cari dulu yang integralnya sin 4x. Oke, nanti di sini kita cari integral 7 cos 8x dx. Oke, kayak tadi kita misalkan 4x ini A, maka turunan dari A adalah 4. Ini kita misalkan A juga, maka turunan dari A yang ini adalah 8. Oke, sehingga integral dari sin 4x dx ini, integral dari sin 4x dx, yaitu kita bagikan. Nah, cuma di sini kan koefisiennya tidak ada. Kalau tidak ada angka di sini, berarti itu 1 ya. Kalian tidak boleh bingung. Kalau tidak ada angka begini 1 kan turunan tuh kali. Kalau integral itu bagi, kayak tadi sudah Ibu jelaskan. Tapi di sini kalau tidak ada angka berarti 1. Jadi 1 bagi 4, bagi yang ini kan. Terus integral dari sin apa? Masih ingat? Integral dari sin adalah min cos. Sehingga min itu kalau dia negatif, kalian harus selalu tulis dalam kurung ya. Cos apa? Cos 4x. Sehingga jawabannya adalah minnya kasih ke depan aja. Cos 4x tambah c. Kalau di permisalan tidak pakai c tidak apa-apa, nanti pas digabung baru pakai c juga boleh ya. Nah, sekarang yang satunya ini integral 7. Jadi jawabannya adalah integral 7 cos 8x dx itu sama dengan 7 bagi 8. Kalau ini akan ada angkanya, koefisiennya, jadi bisa dibagi. Kalau ini kalau kalian bingung, ingat itu 1. Lalu turunannya integralnya cos adalah sin 8x. Oke, sekarang tinggal kita gabung dengan sesuai soal kan operasinya kurang. Kita gabungkan mereka berdua dengan operasi kurang. Jadi integral dari sin 4x kurangi 7 cos 8x dx itu adalah min 1/4 cos 4x kurang 7/8 sin 8x tambah c. Oke, jadi waktu digabung baru kita tambahkan c di belakang juga boleh ya. Kalau di sini tidak pakai c tidak jadi masalah sebenarnya. Konstanta. Gitu. Jadi jawabannya seperti itu. Jadi integral itu kita bagi, kalau turunan kita kali. Itu cara mengingatnya. Sekarang nomor 4. Oh, ini integral fungsi aljabar, tidak ada sin cosnya ya.
6x pangkat min 7 ditambah 8x pangkat 2 dikurangi 2x tambah 6. Oke, integralnya, integral dari fx dx, integral dari ini, kan kalian sudah tahu nih, kalau integral itu dibagi. Jadi 6 bagi, pangkatnya bertambah 1, min 7 tambah 1, min 6. Jadi 6 bagi 6, x pangkat min 6. Tambah 8 bagi, 8 ini bagi, 2 tambah 1, 3. Berarti 3, x pangkat 3. Jadi pangkatnya bertambah ya. Kurang, ini kan 2 bagi, ini kan 1 di sini. 1 tambah 1, 2. Jadi 2 bagi 2, x pangkat 2. Tambah 6. Nah, ini x-nya pangkat berapa? Kalau tidak ada x kan berarti x-nya itu sebenarnya pangkat 0 ya. Kalau tidak ada variabel. Jadi 0 tambah 1, 1. Berarti bagi 1, x-nya 1. Tambah c. Itu harus selalu ada. Oke, 6 bagi min 6 kan bisa. 6 bagi min 6 itu 1. Jadi min 1-nya tidak usah dituliskan. Kalian sudah tahu. 8 bagi 3 tidak bisa. Berarti jangan dipaksa. Tulis saja seperti itu. 2 bagi 2, 1. Berarti 1-nya tidak usah ditulis. 6 bagi 1, 6. X pangkat 1 tuh 1-nya tidak usah ditulis ya. Jadi inilah jawabannya. Jadi gampang, tinggal kalian bagi. Tambah dulu pangkatnya lalu dibagi. Kalau turunan dikali. Oke, nomor 5. Nomor terakhir untuk integral. Y sama dengan 36x pangkat 8 kurang 7x pangkat min 6 tambah 9. Ini kan sama. Jadi integral y dx itu sama kayak tadi. Caranya dibagi kan. 36 dibagi 8 tambah 1 kan 9. X pangkat 9 kurang 7 dibagi min 6 tambah 1 min 5. X pangkat min 5. Tambah 9 bagi, tadi ini bagaimana caranya? Kalau tidak ada variabel x kan berarti x-nya pangkat 0. Jadi 0 tambah 1 itu 1, x-nya pangkat 1. Oke, kita bagi. Tambah c. 36 bagi 9 itu adalah 4. 4x pangkat 9 dikurangi, nah ini, kurang kali min. Min kali min kan plus, berarti jadi plus. 7 bagi 5 bisa tidak? Kalau tidak bisa jangan dipaksa, begitu aja. Tambah 9 bagi 1 itu 9. X tambah C. Nah, jadi kayak gitu integral ya. Integral itu dibagi, pangkatnya bertambah 1. Kalau turunan itu dikali, pangkatnya berkurang 1. Oke, kita punya soal terakhir nomor 5. Ini kan tadi turunan aturan perkalian. Jadi, Ibu sengaja kerjakan paling terakhir karena dia agak berbeda. Y sama dengan 4x tambah 5 pangkat 6, 5 kurang 8x pangkat min 4. Oke, ini adalah aturan perkalian fungsi aljabar. Turunan ya, kita mau cari turunannya. Berarti kita misalkan yang di depan adalah U, yang di belakang adalah V. Rumusnya, Y aksen itu nanti rumusnya U aksen dikalikan V ditambah V aksen dikalikan U. Ini sudah kita belajar juga di kelas, mungkin kalian lupa. Jadi ini adalah formulanya, turunannya, rumusnya. Sekarang kita harus cari turunan dari U dan turunan dari V. Kalau U adalah 4x tambah 5 dipangkatkan 6, maka U aksennya berapa? Ini kan aturan berantai, berarti kita harus cari turunan dalam sini dulu. Oke, ini kita misalkan A. Kalau A-nya adalah 4x tambah 5, maka turunan dari A adalah 4 kan? 4x turunnya 4, 5 turunannya 0. Sehingga turunan dari U aksen ini kayak yang tadi-tadi. Jadi
Ini kan kita sudah misalkan A, 4X tambah 5 kan A. Jadi, ini kita bisa ganti menjadi A pangkat 6. Sehingga turunannya adalah A pangkat 6 kan berarti turunannya kan kita kali. 1 dikali, ini kan 1 kan. 1 kali 6, 6. A pangkat 6 berkurang 1 jadi 5. Lalu dikalikan dengan turun rantainya ini. Ini rantai kan, kalau ingat kalau kita misalkan permisalan itu kita pakai di paling belakang ya, itu sebagai rantainya. Jadi A aksennya 4. Jadi 6 A pangkat 5 dikalikan 4. 6 kali 4, 24. A pangkat 5. A-nya kita ganti kembali. A mana tadi? Ini dia. Jadi jawabannya adalah 24. A-nya ganti dengan 4X tambah 5 pangkat 5. Jadi kalau awalnya pangkat 6 jadinya pangkat 5. Ini yang namanya aturan rantai. Karena kita pakai permisalan, maka kita harus kalikan dengan turunan permisalan itu. Oke, sekarang yang V. Ini U aksennya. Sekarang yang V. Di sini. V sama dengan 5 kurang 8X. 5 kurang 8X pangkat min 4. Oke, kita misalkan lagi ini sebagai A. Kalau A-nya adalah 5 kurang 8X, maka A aksennya berapa? A aksennya min 8. Bukan 8 tapi min 8. Ini kurang, ini sama fungsinya sebagai min. Sehingga ini kan kita misalkan dengan A, maka V itu kan jadinya A pangkat min 4. Maka V aksennya 1 kali min 4 itu min 4. A pangkat, ini pangkatnya berkurang 1, min 4 kurang 1 itu min 5. Dikalikan dengan A aksennya min 8. Jadi, min 4 A pangkat min 5 dikalikan min 8. Nah, min 8 ini nanti kita kalikan dengan min 4. Min 8 kali min 4 itu positif 32. Lalu terakhir, A-nya kita ganti, kembalikan ke 5 kurang 8X. Jadi jawabannya adalah 32, 5 kurang 8X pangkat min 5. Oke, ini kan sudah ada U aksen dengan V aksen. Maka kita masukkan ke rumusnya. Jadi, Y aksen itu U aksen dikalikan V ditambah V aksen dikalikan U. U aksennya itu yang ini ya. Jadi kita ganti U aksen dengan 24 4X tambah 5 pangkat 5 kalikan dengan V. V-nya mana nih? V ini. Kalian bisa lihat V-nya adalah 5 kurang 8X pangkat min 4. 5 kurang 8X pangkat min 4. Tambah V aksen. V aksennya yang ini 32, 5 kurang 8X pangkat min 5. Kita kalikan dengan rumusnya, kalikan dengan U. U tadi yang 4X tambah 5 pangkat 6. 4X tambah 5 pangkat 6. Nah, sekarang nih, kayak gini, kita harus menggunakan distributif, sifat distributif. Oke, jadi ini ada 2 ruas. Ruas ini ada kesamaannya. Sama-sama memiliki 4X tambah 5 dan sama-sama memiliki 5 kurang 8X. Meskipun pangkatnya berbeda, tapi itu sama ya. Jadi gini, kita akan menggunakan sifat distributif. Distributif itu penyebaran ya. Tapi di sini kita akan mengambil, jadi distributif itu kalian lihat yang sama kita keluarkan dari kedua ruas itu.
Oke, keluarkan dari 2 itu. Tapi kan pangkatnya beda. Nah, kalian ambil yang pangkat terkecil dari mereka. Misalnya, Ibu kasih contoh. 4x tambah 5, di sini pangkat 5. 4x tambah 5 ini di sini pangkat 6. Kita ambil yang pangkat 5-nya. Jadi, bisa tulis kayak gini. 24, 4x tambah 5 pangkat 5. Jadi kita ambil yang pangkat 5, yang pangkat 6 nanti kita pecah menjadi Jadi kalau yang 4x tambah 5 pangkat 6 itu, kalau kita mau pecah dia, itu sama dengan 4x tambah 5 pangkat 5 dan 4x tambah 5 pangkat 1. Oke, ini kalau dikali akan menjadi pangkat 6. Oke, 5 tambah 1 kan 6. Kalau dikali kan pangkatnya kita tambah ya. Demikian juga dengan yang pangkat yang 5 kurang 8x ini kita ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu pangkat min 4 atau pangkat min 5? Yang paling kecil kan pangkat min 5. Oke, jadi yang pangkat besar ini 5 kurang 8x pangkat min 4. Kalau kita pecah, dia menjadi 5 kurang 8x pangkat min 5 dan 5 kurang 8x pangkat 1. Karena min 5 tambah 1 nanti min 4. Oke? Gitu. Jadi bisa dipecah seperti ini. Sekarang ini patokan kita nih. Sekarang Ibu coret aja yang ini dulu. Kalian perhatikan, kita akan mengambil pangkat-pangkat terkecilnya. Jadi, kita kan dari kedua rows ini kita akan ambil 4x tambah 5 yang pangkat 5. Oke, dan yang paling kecil tadi pangkat berapa? Pangkat 5 yang 5 kurang 8x kita ambil yang pangkat min 5. Jadi kita ambil yang pangkat paling kecil ya. Yang ini kita ambil yang pangkat 5-nya karena ini pangkat 6 kan lebih besar. Kalau pangkat min 4 dengan pangkat min 5 yang lebih kecil kan pangkat min 5. Jadi kita ambil yang pangkat min 5. Sekarang kita fokus ke yang 4x tambah 5 dulu. 4x tambah 5 pangkat 5 kan kita sudah ambil yang pangkat 5. Oke, pangkat 5-nya kita sudah ambil. Jadi ini sudah tidak ada nih. Karena kita sudah ambil. Nah, dari sini kalau kita ambil pangkat 5-nya masih ada pangkat 1. Karena kan tadi yang pangkat 6 itu kita pecah menjadi pangkat 5 dan pangkat 1. Oke, kalau kita ambil pangkat 5-nya masih ada pangkat 1. Jadi, kita bisa tulis di sini nanti tersisa pangkat 1 ya. Jadi oke, kita ingat aja di sini sisanya pangkat 1. Sekarang kita fokus di ini, Ibu langsung coret ya supaya kita ingat ini pangkat 1. Sekarang yang ini, yang 5 kurang 8x pangkat min 5. Nah, di sini kan pangkat min 4, sementara tadi kan pangkat min 4 kita sudah pecah. Pangkat min 4 itu pangkat min 5 dengan 1. Kalau kita ambil pangkat min 5-nya, kan kita ambilnya pangkat min 5, maka yang tersisa adalah pangkat 1. Jadi, ini yang tersisa adalah pangkat 1. Kalau ini pangkat min 5-nya kita sudah ambil, dia udah habis, sudah nggak ada di sebelah. Jadi yang tersisa apa? Yang tersisa adalah 24, ini pangkat 1, 5 kurang 8x, pangkat 1, tidak usah ditulis satunya, ditambah 32, ini sudah tidak ada, ini tinggal pangkat 1. Nah, udah. Jadi ini kita bisa kali masuk. Yang ini sudah nggak bisa diapa-apakan, ini kita bisa kali masuk ya. Jadi ini tulis saja, ini namanya sifat distributif.
Oke, mahasiswa harus tahu ini. Mahasiswa matematika itu harus tahu sifat distributif. Jadi 24 kali 5 adalah 120. 24 kali min 8x adalah min 192x. Oke, yang di sebelahnya 32 kali 4x. 32 kali 4x adalah 128x. 32 kali 5 160. Oke, kita bisa jumlahkan yang x dengan x ini, konstanta dan konstanta. Jadi jawabannya adalah 4x tambah 5 pangkat 5 dikalikan 5 kurang 8x pangkat min 5 dikalikan berapa nih? 120 tambah 120 ini kita tambah dengan 160 jadi 280. Yang ada x-nya kita tambah, jadi yang bervariabel x kita selesaikan sendiri, yang konstanta dan konstanta ya. Min 192 ditambah 128 itu min 64x. Nah, inilah jawabannya. Jadi turunan dari soal yang tadi, soal kita mana tuh? Turunan dari 4x tambah 5 pangkat 6, 5 kali 5 kurang 8x pangkat min 4, turunannya itu adalah ini. Oke, jadi seperti itu ya. Ini merupakan sifat distributif. Oke, sifat distributif. Kalian belajar yang ini. Jadi kita ambil pangkat yang paling kecil. Pangkat paling kecilnya kita taruh di luar. Lalu pangkat yang besarnya kita pecah. Pangkat besarnya itu kita pecah. Pasti di sini 1 ya. Itu sudah pasti. Oke. Jadi pangkat kecilnya kita taruh di bagian luar, kita distributifkan dia keluar, lalu pangkat besarnya kita pecah menjadi kayak gini. Jadi kalau sudah pangkat yang kecilnya, pangkat 5-nya sudah di luar, maka tidak boleh lagi ada pangkat 5 di sini. Dan di sebelah ini juga tidak boleh ada pangkat 5. Yang tersisa hanya pangkat 1. Nah, kalau pangkat yang min 5 sudah diambil di luar, maka yang ini pangkat min 5-nya sudah tidak ada, dan yang ini yang tersisa adalah pangkat 1. Gitu ya. Terus 24-nya jangan lupa, 32 jangan lupa, terus tinggal dikali masuk. Oke, kalian silakan belajar lagi, berlatih lagi lebih banyak, supaya kalian bisa mengerjakan UTS dengan baik. Oke, dadah.